Diponegoro yang lain, saya juga diberi amanah untuk membuka dan menceritakan kembali sejarah Pangeran Diponegoro. Tahun 2011 saya bertemu dengan seorang penulis dari Inggris yang sudah membuat buku sejarah Pangeran Diponegoro dalam edisi bahasa Inggris berjudul The Power of Prophecy. Dari situ saya merasa mau tersinggung, tapi ya memang kenyataannya adalah orang Inggris yang menuliskan. Yang jelas di dalam hati ini nelongso, karena ketika saya membaca buku itu sangat detail sekali. Saya hanya berdoa mudah-mudahan saya dipertemukan oleh Gusti Allah dengan Peter Carey, dan ternyata betul. Tahun 2011 saya bertemu dengan beliau, dan beliau memberi tantangan kepada saya. Kalau Kironi mau mempelajari sejarah Pangeran Diponegoro, maka bacalah Babad Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri. Maka sejak saat itu, sejak saya pindah keluar dari Departemen Keuangan, kemudian saya pindah ke Pemda Kulon Progo tahun 2008, 2011 ketemu Peter Carey, dan sejak 2011 itulah saya membaca Babad Diponegoro yang bentuknya adalah tembang. Bentuknya tembang dalam bahasa Jawa yang awalnya saya sendiri tidak mudeng. Baca pertama bingung, baca kedua makin bingung, baca ketiga makin stres. Alhamdulillah ketika saya membaca yang keempat, ada seorang teman yang menyumbangkan kamus Basa Jawa Bau Sastro. Nah di situ saya mulai lebih mudah untuk membaca dan memahami. Bertahun-tahun saya membaca babad, tetapi masih dengan setengah-setengah, kadang seperempat, kadang ngeblank sama sekali. Pada akhirnya tahun 2015 saya baru mulai bisa menangis, bisa tertawa. Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya pada saat itu. Betapa sulitnya, betapa beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Dan ketika saya mulai memahami Babad Diponegoro, maka tahun 2017 saya memulai kegiatan napak tilas. Tujuan saya adalah napak tilas itu pertama adalah silaturahmi di tempat-tempat yang oleh Pangeran Diponegoro dituliskan di dalam babad. Karena saya yakin Pangeran Diponegoro tidak mungkin berjuang tanpa ada bantuan dari masyarakat setempat. Saya yakin ketika Pangeran Diponegoro kemudian pada akhirnya harus menerima takdir ditangkap oleh Belanda, mungkin Pangeran Diponegoro belum sempat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberi tempat kepada beliau, yang sudah memberi makan kepada beliau. Maka pada kesempatan napak tilas itulah saya menyambungkan kembali silaturahmi yang pernah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, dan kemungkinan besar adalah eyang-eyang panjenengan semua. Dan napak tilas itu sebetulnya sudah saya jadwal dengan baik, dan seharusnya sesuai jadwal saya di wilayah Ledok dan Gowong
atau Wonosobo dan Temanggung itu tahun 2023. Tetapi karena Pak Warsono tidak ke rumah saya bersama teman-teman dan Pak Camat menghubungi saya agar untuk kali ini saya menyempatkan waktu untuk sowan kepada panjenengan semua, maka alhamdulillah siang ini saya menepati janji saya kepada Pak Camat untuk hadir di tempat ini. Dan alhamdulillah sebelum tadi saya ke tempat ini saya sudah sowan wonten pesarianipun Sayyid Awud. Ketika Pak Lurah datang ke rumah saya, Kang Musonep menceritakan bahwa Sayyid Awud itu pernah ikut perang Jawa. Kemudian saya bertanya lebih lanjut tentang sejarah Sayyid Awud yang saya dijelaskan oleh Kang Musonep. Kalau apa yang saya sampaikan ini salah, maka yang salah adalah Kang Musonep, bukan saya. Jadi menurut Kang Musonep, Sayyid Awud wafat tahun 1889. Yang saya tarik kesimpulan, kalau begitu saat perang Jawa usianya sekitar 14 atau 15 tahun. Kalau usia 14-15 tahun, yang menjadi panglima biasanya adalah orang-orang terdekat Pangeran Diponegoro, keluarga dekat, menantu, adik ipar, bekas pengikutnya orang tuanya dan sebagainya. Maka kemudian saya bertanya kepada Kang Musonep, seandainya apa yang saya sampaikan ini salah, sekali lagi yang salah Kang Musonep. Sanad ilmunya kemana Sayyid Awud ini? Gurunya siapa? Dan saya juga membaca sebuah artikel yang ternyata juga sumbernya dari Kang Musonep. Menurut informasi yang saya terima, gurunya adalah Sarif Samparwadi. Nah, kalau nama Sarif Samparwadi itu berkali-kali disebut oleh Pangeran Diponegoro. Jadi seandainya Sayyid Awud adalah muridnya Kiai Samparwadi atau Tuan Sarif Samparwadi, maka masuk akal kalau beliau ikut di dalam perang Jawa. Sayyid Awud murid Kiai Samparwadi itu menurut informasi yang saya terima. Nah, Dullah Sarif Samparwadi, Dullah adalah pangkat kemiliteran yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro, terilhami oleh pasukan dari Turki. Pangkat tertinggi adalah Ali Basyah, Basyah, Dullah, Agadullah, Syekh. Nah, dari mana Pangeran Diponegoro mendapatkan pengetahuan itu? Tentunya adalah dari orang-orang yang sudah pernah naik haji, singgah di Ngerum, kalau zaman dulu orang mengatakan di Turki, dan kemudian pulang membawa kisah itu kepada Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro membentuk pasukan kesatuan-kesatuan militer ala Turki, dan pangkat-pangkatnya pun juga mirip dengan pasukan dari Turki. Dullah Sarif Samparwadi atau ditulis di dalam babat adalah Tuan Sarif Samparwadi, pernah diserai Pangeran Diponegoro untuk memimpin pasukan Barjumngah. Pasukan Barjumngah ini juga pasukan ala Turki yang di atasnya Tuan Sarif Samparwadi ada Kiai Mojo. Jumlah pasukannya 40 orang. Tuan Sarif Samparwadi ini mengikuti Pangeran Diponegoro sejak masih ada di Selarong. Kemudian ketika Pangeran Diponegoro berperang di wilayah Klaten, Tuan Sarif Samparwadi diserai tugas untuk menjaga rerepot. Rerepot itu adalah para perempuan, anak-anak, dan orang-orang tua keluarga para prajurit yang selalu ngintil mengikuti peperangan. Kemudian ketika Pangeran Diponegoro sedang ada di Klaten, Tuan Sarif Samparwadi menyusulkan ke sana dan mengabarkan bahwa perkampungan yang digunakan oleh para rerepot itu dibakar oleh Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro memindahkan medan perang ke wilayah Bagelen. Nah, Bagelen ini bukan kecamatan Bagelen yang sekarang ini kita ketahui, tetapi Bagelen pada saat itu adalah sebuah provinsi.
yang wilayahnya dari Sungai Progo ke barat